Lu tahu nggak makanan apa yang mahal tapi jorok, tapi mahal tapi jorok? Di Asia terutama. Ini adalah salah satu makanan favorit kalau buat orang Cina. Mau lu di Cina mainland, mau lu diaspora Chinese, pokoknya ini makanan tuh favorit. Sarang burung walet. Ludah burung. Betul, sarang burung walet yang diludahin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bird nest and the controversy. Bukan ludah pocong. Itu kalau buat pesugihan bakso, Pak. Sarang burung walet, lo tau nggak udah dikonsumsi berapa lama? Pokoknya dari dinasti Ming aja udah ada. Yes, itu udah sekitar 400 tahun yang lalu dikonsumsi. Dinasti Ming itu abad ke-13 sampai ke-17. Betul. Dan awalnya sebenarnya makanan ini strictly hanya dimakan oleh para anggota kerajaan. Nggak heran karena makanan ini adalah makanan sultan. Even sampai sekarang pun mahal, Pak. Betul. Mahalnya kenapa? Karena langka dan susah. Nah, kita kan tahu ya, sarang walet itu kan ada beberapa jenis ya. Kalau jenis-jenisnya sebenarnya ada 4. Populernya 3 sih sebenarnya ya. Paling populer itu putih, kuning, sama merah. Hitam itu juga ada, cuman jarang banget karena hitamnya itu dari bulu. Putih orang selalu mengira sarang burung walet putih ini yang paling mahal, biasanya paling bagus. Taunya begitu. Taunya begitu, tapi sebenarnya enggak. Kenapa? Karena putih ini biasanya udah farm, bersih, iya, benar-benar, dan paling aman. Diambilnya paling gampang. Betul. Kalau kuning ini sedikit lebih jarang. Kenapa? Karena biasanya yang kuning ini diambil dari gua biasanya. Berarti ini tuh kayak sarang walet yang benar-benar natural. Karena Masih di zaman natural. dulu kan ngumpulin sarang walet tuh emang dari gua. Betul, dari gua-gua yang di pinggir pantai gitu-gitu. Pinggir tebing, coy. Pinggir, ya pantai yang bertebing, jurang-jurang gitu-gitu. Kenapa bisa jadi kuning? Sebenarnya ini faktornya banyak. Yang di farm sekalipun yang udah dibudidayakan itu masih ada yang kuning, tergantung jenis kayunya. Kan kalau kita bikin rumah burung walet tuh pakai kayu, masih ada struktur kayunya gitu-gitu. Betul. Nah, itu tergantung kayunya. Tapi kalau yang di tebing itu dipercaya karena nempel itu kan di batu ya, di batuan. Sedimen berarti ya. Nah, jadi mineral si batunya itu masuk. Nah, yang paling langka ini warna merah. Kenapa? Karena dipercaya itu ada darah burung waletnya. Itu bukannya justru malah jadi yang paling jijik? Iya, tapi katanya khasiatnya paling bagus. Karena mengandung darah. Betul. Sekali lagi base-nya adalah TCM. Traditional Chinese Medicine. Betul. Kalau dalam Traditional Chinese Medicine sendiri dipercaya sarang burung walet itu bisa membantu kesehatan terutama buat ibu hamil dan membantu kesehatan bayinya. Bukan itu aja, buat kesehatan sebenarnya, buat tubuh kita nih dipercaya memperlancar peredaran darah. Udah gitu bikin kulit makin mulus. Kalau ini udah terbukti. Mungkin karena dia mengandung banyak kolagen. Nah, nanti kita bahas tuh. Kalau buat ibu hamil sekali lagi buat janin itu bagus buat perkembangannya dan bagus buat daya tahan tubuh. Emang yang ini udah terbukti? Sebenarnya belum. Yang terbukti itu hanya buat kulit. Buat kulit, dan sarang burung walet ini banyak sekali mengandung kolagen dan asam amino. Tinggi banget kandungannya. Ya jelas berarti sehat, bagus. Ya, bagus buat kulit dan mata dan rambut biasanya. Dan rambut. Jadi biasanya kalau yang beauty kayak begitu, kalau zaman dulu banyak sih minuman sarang burung walet. Ya, kalau komersil zaman sekarang udah banyak banget. Bahkan yang cuma di botol-botol kecil gitu tuh. Banyak tuh yang kalengan. Real food gitu-gitu nih promosi gini. Emang darahnya juga mengandung kolagen? Nah, ini yang masih kontroversi sekali lagi. Kalau Chinese medicine itu kan ya semua bagian dari tubuh hewan itu kan ada fungsinya semua. Darah pun, contoh darah ular juga diminum. Ada fungsi kesehatannya juga. Ya. Dipercaya burung walet juga sama. Kalau rasanya sendiri tuh kayak gimana sih aslinya? Gue biasa ya kalau makan sarang burung walet itu kan biasanya udah dijadiin dessert tuh. Yep. Rasanya manis. Tapi manisnya kan ya dari gula. Sirup, cuy. Dari gula biasanya, gula batu tuh. Sirup, coy. Lu makan di mana sih yang murah-murah ya? Maaf. Makan di restoran di Semarang. Oke. Sebenarnya rasanya si sarang burung walet ini mirip-mirip sama sirip hiu. Nggak ada rasanya. Rasa dong. Bedanya kalau sirip hiu itu kan cartilage. Kalau ini kan sarang bener-bener dari liurnya yang ludahnya jadi sarang lah, mengeras gitu ya. Gua inget ya jadi orang Cina kayak hue. Ya, nggak gitu sih bikinnya. Cuman rasanya sebenarnya nggak ada rasa. Sama sekali nggak ada rasa, tasteless. Cuman teksturnya setelah dimasak itu mirip banget sama jelly sama agar-agar. Iya, jadi kayak makan konjak, makan agar-agar jelly gitu, kayak makan trijel, coy. Cuman lebih solid dia. Kalau perhatiin rasanya lebih solid, lebih crunchy lah. Nah, yang memberi rasanya ini variatif. Masaknya ini biasa sarang burung walet bersihin dulu dari bulu-bulu. Biasa kalau kita udah beli, itu udah bersih, siap masak. Ini mesti direndam dulu selama beberapa jam. Jadi ini untuk melunakin ya? Betul, dehydrate lagi lah kasarnya. Dehydrate dulu terus direbus. Rebusnya ini biasa slow cook. Waktu direbus ini ditambahin biasanya umumnya tuh ya rempah-rempah Cina lah.
Kayak gula Five batu, Spice gitu. bukan Five Spice, kayak apa kinca gitu. Oh. Terus apa yang goji berry ya. gitu. Tambahin kayak gitu-gitu buat memberi rasa dan efek kesehatan yang lain. Jadi rasa aslinya sebenarnya nggak ada. Istilahnya kayak ini adalah bahan yang polos, lu bisa rasain apa aja tergantung kondimen dong. Betul, tergantung supnya biasanya kan. Tapi yang biasa gue tahu itu kan dia dijadiin dessert ya. Gue jarang tahu ada dia dijadiin sup itu kayak yang savory. Bisa sebenarnya, cuman jarang sekali. Lebih enak jadiin dessert. Jadi dessert karena, lebih pas. Karena dia teksturnya kan kayak agar-agar ya. Mungkin lebih enak kalau jadiin es. Kalau sarang burung ini sendiri, kalau zaman dulu itu kan dia kan dipanen dari gua-gua ya. Betul. Berbahayanya seberbahaya apa? Bahaya banget. Apakah begini? Ini gua-guanya itu bukan gua-gua kayak kita di tengah hutan ya, tapi gua ini adalah di tebing jurang, pantai biasanya. Bawahnya langsung laut. Betul. Istilahnya lu kalau salah dikit kecebur. Ya meninggoy. Kemungkinan besar meninggoy. Jadi pasti. Apakah sarang walet ini boleh dibilang ini tuh makanan kejam? Zaman dulu ya gua ngomong ya, bukan zaman sekarang. Kalau zaman dulu bisa dibilang iya, karena secara etis kita ngambil sarangnya si burung walet yang buat bertelur dan berkembang biak. Tapi kalau zaman dulu nggak usah khawatir nih, ngambilnya terbatas banget kan. Misalnya dia ada 1000 sarang, paling satu orang bisa ngambil berapa sih? Sekuat apa sih? Dan seberani apa sih mereka? Dan lagi pula kalau zaman dulu lebih balance ya, kayak lu ngambil 10 sarang yang mati juga kejebur laut juga. Ya, berapa? Ya mirip sama ikan hiu zaman dulu lah sebenarnya. Nah, kalau zaman dulu mungkin ada unethicalnya seperti itu. Tapi di zaman modern ini jangan khawatir. Walet ini sudah banyak banget dibudidayakan. Dibudidayakannya ya bisa dibilang kayak semi ternak lah ya. Karena nggak bisa diternak full. Burung walet itu yang setahu gua dia tidak bisa diternakan. Kalau misalkan kamu mau membuat rumah walet, yang bisa lu lakukan adalah yang pertama, lu tuh harus menternakkan seriti dulu. Jadi lu tuh manggil burung seriti buat mancing. Buat mancing. Benar. Nah, kemudian either seriti ini suaranya lu pakai untuk mancing si burung walet, atau lu beli telur burung walet dan kemudian lu taruh di sarang seritinya, lu tuker jadi telurnya. Diternakan di situ. Ini sebenarnya bukan diternakan sih ya. Ditetesin aja. Iya, buat mancing aja sebenarnya. untuk mancing. Kalau di zaman sekarang rumah walet mereka itu melakukan panen itu tebang pilih biasanya tiap 3 bulan. Ini juga salah satu yang perdebatan apakah ini ethical atau unethical, apakah ini berperi kehewanan atau tidak. Setiap 3 bulan mereka tuh ada milih sarang yang barusan jadi, kemudian yang isinya 2 telur, sama yang ada anakannya yang sudah mau terbang. Tapi pada dasarnya walet itu kan dia membuat sarang itu hanya untuk keperluan bertelur. Ini salah satu fakta yang orang jarang tahu ya. Burung walet itu nggak bertengger. Dia itu menggantung kayak kelelawar. Jadi kalau misalkan bikin rumah, lu tuh butuh cari kayu yang agak lunak ya berarti. Dia agak lunak, tapi dia seratnya harus kuat, nggak gampang putus. Dan dia harus lurus, nggak boleh melengkung, nggak boleh apa. Karena kalau melengkung, sarangnya nggak bisa nempel. Jadi kalau misalkan lu kasihnya kayak bikin dari kayu jati ini, kayu jati itu kan keras semua ya. Sarang walet yang bagus itu kan bentuknya mangkok. Betul. Lu bikin kayu jati, dia bentuknya tuh memanjang gini kayak smile. Kayak bulan sabit gitu ya? Iya, kayak bulan sabit. Okay. Bentuknya jelek, kayak begitu. Ketika dia baru bikin sarang, kemudian lu panen, terpaksa dia akan buru-buru membuat sarang baru. Atau bahkan kalau misalkan nggak sempet, kalau masih ada sarang seriti, which is sarang seriti itu nggak dari ludah. Sarang seriti itu bikinnya dia ngumpulin kayak daun kering, ranting, segala macam. Ya udah dia akan pakai terpaksa. Ya, dan yang paling jeleknya buat peternak walet itu kalau misalnya sarang kecepatan diambil, dia bisa pindah ke tempat lain. Nah sebenarnya ini yang udah jadi solusi ya. Banyak orang ngomong, kasihan kalau kita ternak burung walet kita ngerusak rumahnya dia nggak bisa bertelur. Sebenarnya praktek ini yang dijaga oleh para peternak walet buat menjaga cycle kehidupan mereka ini tetap berjalan. Modern ini praktek mengambil sarang burung walet yang di tebing-tebing itu sebenarnya udah sangat amat jarang. Karena bahaya juga. Lebih bahaya, walaupun lebih banyak. Sarang goa harganya jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi karena masih ada kepercayaan di mana yang natural itu lebih bagus daripada yang di farm. Padahal sebenarnya sama-sama ludah ya. Bukti medisnya nggak ada juga. Padahal itu kuning-kuning juga kayaknya karena jigongnya beda kali. Ya jigongnya kotor ya, abis makan apa nggak tahu juga sih sebenarnya sih. Bukti-bukti ini yang bisa kita ngomong udah klaim bahwa kalau kita farming burung walet ini kita merusak ekosistem udah gone. Sebenarnya merusak ekosistem itu sih tidak. Cuman untuk kesejahteraan burung waletnya, anjir gue kedengeran kayak peta ya. Untuk kesejahteraan burung waletnya sendiri itu masih dipertanyakan. Karena kayak kalau misalkan ini kan salah satu yang dipanen tadi yang gue bilang, yang belum bertelur, isi 2 telur atau yang udah isi anakan mau terbang. Yang isi 2 telur ini kalau misalkan lu panen, telurnya biasanya akan diambil kemudian akan lu jual. Ya berarti kan dikembangbiakan di tempat lain. Ditetaskan lagi kan. Untuk burung waletnya sendiri,
Kalau lu sering-sering lu lakukan seperti terus-terusan, dia tuh bisa kabur. Kalau dia kabur ya berarti kan dia stres dong. Ya walaupun sarannya tetap enak sih. Ya, tapi kan istilahnya nggak ngeganggu cycle hidupnya mereka. Secara keseluruhan, secara spesies sih tidak. Ya berarti udah aman dong. Secara spesies sih aman. Berarti gue bisa ngajak penonton nih buat kalau kalian mau coba, ada duit, mau coba ya boleh. Modalnya mahal, Bapak. Nggak juga, sekarang banyak banget modern ini ya, banyak banget sarang burung walet yang udah siap minum, siap makan begitu. Harganya pun nggak terlalu mahal. Kenapa? Biasanya yang dipakai itu ada sarang burung walet yang ancuran. Ancuran ini berbeda sama yang dijual di toko-toko Cina gitu ya. Apalagi yang diekspor ya. Apalagi yang diekspor gitu. Itu beda banget. Kenapa? Bentuknya tuh biasanya tuh dari sarang burung walet yang banyak banget bulunya. Karena bersihinnya susah, akhirnya dihancurin, dibuangin bulunya dan dijual lagi. Harganya pun jauh lebih murah. Ini biasanya berarti dari sarang burung hitam ya. Yang tadi kan sebenarnya lu sebut itu ada putih, kuning, dan merah. Merah, betul. Sebenarnya ada satu lagi spesies walet yang nggak terlalu populer karena sarangnya tuh kotor banget. Dia itu kayak sekitar 80% tuh bulu. Jadi memang secara genetik walet jenis ini tuh dia lebih predispose untuk pakai bulunya ketimbang ludahnya. Makanya ya lebih murah. Dan faktor lain juga kalau misalnya kita ngomong habis dipanen nih, namanya transportasi barangnya atau gimana, ada yang pecah atau gimana. Nah, itu yang dipakai jadi sarang burung walet ancuran. Biasanya yang dipakai di produk-produk generik itu ada sarang burung walet ancuran. Sebenarnya nggak masalah sih. Fungsinya sama-sama aja. Efeknya pun sama-sama aja. Cuman kalau bentukannya aja ya. Bentukannya, dan kalau orang Cina ini sering banget pakai buat gift, buat hadiah. Biasanya. Contoh, gue ada customer orang China, setiap kali kalau dia datang ke Indonesia, dia pasti beli. Dia pasti beli buat dibawa balik ke sana. Beli setengah kilo, 1 kilo gitu. Kalau dia beli ini, pertama dia selalu beli yang asli nih, yang full. Tapi setelah gue kasih tahu, sama aja kok, harganya bahkan lebih murah yang ancuran. Akhirnya dia belilah ancuran. Harganya beda jauh, Pak. Bisa 40%. Pasti. Toh ujung-ujungnya kalau dimasak juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan juga. Kecuali kalau di restoran. Tapi kalau kayak begini ya, berarti kan bisa dibilang harga sarang walet itu di China sama di Indo, murahan di Indo jauh. Oh, jauh banget. Karena Indonesia, Southeast Asian country seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Kamboja, yang pesisir pantainya banyak, itu salah satu negara pengekspor burung walet terbesar di dunia. Mungkin itu juga ada hubungannya sama habitat walet sendiri ya. Kalau misalkan lu mau membiarkan burung walet nih, lu mau bangun rumah walet, lu tuh butuh kayak ekosistem tersendiri, which is dalam jangka sekitar 10 km dari sarang walet ini, lu tuh butuh 50% tuh dataran rendah, 30% dataran tinggi, 20% perairan. Kalau di Cina yang tanahnya landlocked, ya mungkin lebih susah kali ya. Lebih susah dan lebih sedikit. Ini pinggir-pinggir doang. Dia cuma bisanya di pesisir-pesisir pantai modelan Guangdong gitu-gitu ya, doang betul. sih ya. Kalau di Indonesia kan banyak tuh, makanya kita arkipelago, Pak. Arkipelago, makanya di Indonesia kalau diperhatiin ya, banyak banget yang rumah sarang burung walet gitu. Oh, banyak sekali. Banget. Kalau kalian ngelihat kayak ada gedung gede, terus ada lubang-lubang kecilnya di atas gak ada jendela. Ya, itu sarang burung walet. Itu 99% sih rumah walet. Dan sekali lagi, ini nggak ganggu lingkungan ya. Lebih banyak efek positifnya juga. Karena walet sendiri, mereka juga nggak makan tanaman atau padi gitu nggak. Dia cuma makan serangga. Betul. Jadi dia justru malah bisa membasmi hama dong. Tapi lo tahu nggak sih, dulu kan sempat juga ada keributan ya, kalau nggak salah itu di tahun 2000-an awal kita mengekspor sarang walet ke Taiwan dan kemudian ditolak karena katanya ada kandungan berbahaya. Sebenarnya kalau itu kontroversi juga sih. Ya namanya perdagangan kayak begitu ya. Setiap negara tuh pasti bersaing. Indonesia bisa dibilang punya kelebihan dibanding negara lain. Daerah pesisirnya tuh banyak banget. Otomatis produksi sarang burung waletnya sangat amat banyak. Karena suplainya banyak, otomatis harganya lebih murah. Mungkin ini adalah permainan lah dari pesaing, bisa jadi seperti itu. Kalau kandungan ini sebenarnya ada kontroversi juga, dimana kalau masyarakat umum taunya yang putih itu yang bagus, yang paling bagus. Banyak pemain-pemain nakal yang warnanya mungkin kuning atau agak kotor atau gimana, itu diwarnain. Jadi banyak banget yang bandel-bandel gitu juga ada. Mungkin itu salah satu pemicunya juga. Tapi sekarang kayaknya udah enggak deh. Sekarang sih harusnya udah aman ya. Udah aman. Sekarang. Ada nggak misalkan yang nakal kayak, kan tadi lu bilang sarang burung yang merah itu paling mahal. Ada nggak nakal yang putih diwarnai merah? Kayaknya sih ada. Pasti ada. Cuman biasa mungkin dibuang ke pasar lokal ya. Kalau impor kan lebih ketat sekarang. Nah, tapi kalau yang nggak sanggup makan sarang burung walet, ada juga alternatifnya. Ini maksudnya sarang burung walet palsu? Palsu, tapi efeknya beda ya. Buat rasa-rasanya aja. Sesimpel ini, sarang burung walet bisa dibikin pakai agar-agar.
Karena teksturnya mirip. Teksturnya mirip banget. Istilahnya lu bikin jelly, gitu. Lu bikin Nutrijel terus lu parut gitu ya. Bisa. Pakai parutan cendol gitu kan jadi banyak panjang banget kan. Sekarang logika aja. Kita siapa deh coba komen di bawah ya. Pasti ada yang pernah ketemu nih. Ke restoran Chinese food, dia bilang ada es burung walet. Harganya 15.000. Harganya cuman ya paling mahal 50.000 lah. Gak nyampe, paling 20-an. Itu bullshit, gak mungkin banget. Kalau ada pun mungkin sarang burung waletnya cuma selembar, sisanya jelly. Coba harganya berapa, sekilo berapa ribu $? Wah, itu variatif banget sih, tergantung musim sih kalau itu. Kayak setahu gue tuh bisa sampai 6.000-an Gini, dolar deh. Kemarin customer gue beli setengah kilo, itu hampir 10 juta. Jadi, ancuran. Which is itu 40% lebih murah dibanding di Cina. Jauh lebih murah. Berarti kalau misalkan yang asli mungkin setengah kilo bisa sekitar nocap sacap ya sampai 30. Mungkin kalau yang 1 kiloan bisa 50 sampai 100 tergantung grade dong. Ya. Jadi kalau ada yang semangkok harganya cuma 25.000, ngebango. Ya agar-agar. Cuman ya nggak apa-apa lah. Kalau pengen tahu ya mirip-mirip. Itu kayak gitu tuh ancuran aja nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Impossible, rugi bandar Pak. Benar juga. Rugi bandar. Karena satu burung walet gitu jadinya tuh nggak banyak loh. Ya lu satu burung sepasang cuy. Burung walet sepasang bikinnya paling cuma segini. Setengah, ya. Segini. Iya, itu nggak banyak jadinya. Segini tuh berapa tuh? 5 cm. Iya, nggak banyak. Jadi impossible lah. Kalau terlalu murah ya logika aja. Nggak mungkin orang jual daging wagyu 100.000 gitu kan. Nah, sarang burung walet juga sama. Meltik. Kayak gitu. Ini agar-agar. Gitu. Nah, gimana dengan kalian sendiri? Siapa di sini yang pernah makan sarang burung walet asli? Saya. Dan siapa yang pernah makan sarang burung walet jelly? Saya. Boleh komentar di bawah apa bedanya, kenapa yang bikin kalian suka. Video ini adalah bagian dari episode Tasting China. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke seluruh dunia. We're gonna see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye.